Saudara, Presiden Prabowo akan mengirim pasukan untuk mendukung perdamaian di Gaza. Upaya ini ditempuh untuk mengawal perdamaian Palestina. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh Indonesia mewujudkan perdamaian abadi di Gaza, Palestina. Dalam pidatonya pada KTT Perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia menerjunkan pasukan perdamaian. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi gencatan senjata dan solusi damai di kawasan tersebut. Saudara, inilah ulasan Istana selengkapnya. Hurt themselves, but they're working on it. But I just want to let you know you have my total and complete endorsement, and I'm putting it out. I already did, but I'm putting it out again. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. And Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Ya kita siap. Ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah. Warga Palestina di Gaza hidup dalam situasi darurat permanen. Bertahan di tengah reruntuhan akibat agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023. Meskipun upaya gencatan senjata dan negosiasi damai intensif dilakukan, warga terus menanti keamanan sejati sambil berjuang melawan kelaparan, kehancuran infrastruktur, dan cuaca ekstrim di tenda pengungsian. Sebatas kecaman dari dunia tidak menghentikan agresi militer yang dilakukan Israel. Upaya terbaru mencari perdamaian di Palestina muncul dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu upaya dari Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah pembangunan Gaza baru. Semangat untuk perdamaian di Gaza, Indonesia masuk sebagai anggota Dewan Perdamaian. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke. Terima kasih. KTT Perdana Dewan Perdamaian jadi ajang penegasan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF di jalur Gaza, Palestina. Komandan ISF, Mayor Jenderal Jesper Jeffers, mengungkapkan Indonesia termasuk dalam 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk mengawal gencatan senjata. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for a future of prosperity and enduring peace. Thank you. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyoroti mandat penugasan pengiriman pasukan apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump. Dia juga mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dan Hamas. Tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan, ya. Okay. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB. Oke, kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, sekarang misalnya gini,
di dalam konteks BOP, apa mandat yang diberikan kepada Indonesia? Misalnya, apakah kita mau jadi peacekeeping atau kita hanya melegitimasi apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina? Usai mendapat mandat sebagai wakil komandan ISF, Presiden Prabowo menargetkan tim pendahulu atau tim advance dikirim ke Gaza dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Indonesia menyiapkan 8.000 personel militer untuk mengawal implementasi gencatan senjata dan perdamaian di wilayah Gaza. Ya kita siap, kita tegaskan. Kapan Bang kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga. Ya. Pengiriman pasukan ke Palestina jadi perhatian publik. Komisi 1 DPR menyoroti soal pembiayaan pengiriman pasukan agar lembaga yang mengeluarkan mandat bersedia membiayai. DPR juga mewanti-wanti agar pasukan Indonesia jangan sampai terseret konflik bersenjata manapun. Punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu, yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik, ZENI dan medis. Terkait kekhawatiran soal tugas pokok dan fungsi tentara Indonesia di Gaza, Menlu Sugiono bilang, pasukan Indonesia hanya akan terlibat pada aksi-aksi kemanusiaan untuk menjaga masyarakat sipil dari kedua belah pihak. National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan. Meski Dewan Perdamaian adalah bentukan Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali tegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian mencerminkan sikap Indonesia mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Kehadiran pasukan Indonesia diharapkan bisa berkontribusi dalam perdamaian di Gaza. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, khususnya kehadiran pasukan Indonesia di Gaza, diharapkan bisa berkontribusi agar tercipta perdamaian serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina.